彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Sebuah ruang di langit terdistorsi. Setelah itu, sosok lansia muncul di depan mata banyak orang. Dua kilatan petir besar menerangi langit seperti meteorit. Xiao Yan melihat sosok lansia yang turun dari langit. Dia tercengang ketika dia melihat wajah yang agak familiar itu karena dia telah menemukan bahwa itu lelaki tua yang telah campur tangan dan membantu dia sebenarnya adalah lelaki tua misterius yang dia temui di kolam renang cahaya yang kosong. Yang selalu berkata, apakah ini benar? Seruan tanpa sadar dikeluarkan dari mulutnya. Kamu kepalamu. Tetua itu dengan nama keluarga Mang meniup di janggutnya dan mencaci maki ketika ia mendengar seruan Xiao Yan. Kepala sekolah? Mata Xiao Yan sedikit bingung. Sesaat kemudian, dia akhirnya sembuh. Dia tercengang saat dia melihat sesepuh dengan marga Mang di depannya. Kamu adalah kepala sekolah Akademi Jianan. Dua Guqian, yang telah dipaksa kembali oleh cahaya petir sebelumnya, melangkah maju dengan ekspresi marah. Guqian berbicara dengan suara yang dalam pada saat ini. Ruang kosong sedikit berfluktuasi dan seorang pria tua berambut putih berjubah hitam muncul dengan cara yang aneh. Dia turun dari langit. Dia menangkupkan tangannya ke Sun Er yang berwajah dingin sebelum melihat Mang Tianqi. Dia menghela nafas dengan tak berdaya dan berkata, kakek lama, karena kamu ingin melangkah maju, aku akan memberimu wajah kali ini. Pria tua berambut putih ini mengayunkan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata ini sebelum berjalan ke beberapa kursi jarak yang cukup dekat. Dia tidak pernah sekalipun melirik Xiao Yan di seluruh bursa. Ci, masih bertindak dingin untuk aku yang sudah tua. Mang Tianqi meringkuk bibirnya ketika dia melihat punggung pria tua berambut putih itu. Setelah itu, matanya mendarat di Xiao Yan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi hanya menepuk punggungnya pada akhirnya. Dia berkata, anak kecil, kamu cukup berani. Kamu jelas tahu bahwa itu seseorang di klan Gu akan menemukan kesalahan kamu, namun kamu berani datang ke sini. Namun, kamu bisa tenang. Suqian telah mengirimiku beberapa pesan. Semua pesan telah meminta aku untuk merawat kamu dengan baik jika aku bertemu dengan kamu. Xiao Yan perlahan menghembuskan nafas udara. Tinju di bawah lengannya tiba-tiba menegang. Niat membunuh seperti itu sama dengan yang dia rasakan kemarin. Kesendirian melintas di mata Xiao Yan. Lawan yang paling merepotkan dari generasi yang sama dari Xiao Yan kemungkinan besar adalah Jenderal Setan yang disebut ini. Xiao Yan gege, berhati-hatilah dengannya. Sun Er juga merasakan ketika Xiao Yan telah menatap punggung es yang dingin. Dia mengepalkan tangannya. Rasa dingin melintas di matanya yang cantik saat dia berbicara dengan lembut. Xiao Yan perlahan mengangguk. Selain itu, makam surgawi akan dibuka segera setelah upacara dewasa selesai. Kamu dapat masuk ke tempat itu dengan kualifikasi kamu. Xiao Yan sedikit terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Gong! Suara kuno, gong, tiba-tiba berdering di sekitar stadion ini ketika Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Suara, gong, menyebar dengan sangat kuat. Setelah suara yang luas dan kuat terdengar, 3 klan Guans Elders dengan pakaian yang sangat formal berdiri dari tempat duduk mereka jarak yang cukup dekat dengan ekspresi buritan. Mata Xiao Yan menyapu area khusus ini.
Selain sejumlah kecil sesepuh dari klan Gu, dia tidak melihat siapapun di tingkat kepala klan-klan Gu. Jelas, orang-orang penting ini tidak akan mengungkapkan diri mereka bahkan pada saat seperti itu. Namun, dia bertanya-tanya siapa suara itu karena itu berisi tekanan Dou Sheng. Meskipun mereka tidak menunjukkan diri, ada beberapa aura samar-samar yang hadir di sini. Tampaknya orang-orang penting ini sedang mengamati acara meskipun tidak menunjukkan diri. Melalui persepsi spiritualnya yang tajam, Xiao Yan menyelidiki sejenak sebelum menemukan fluktuasi aneh di langit. Jantungnya merasakan pemahaman tiba-tiba pada saat ini. Upacara akan dimulai. 3 sesepuh dari klan Gu di alun-alun menyelesaikan persiapan mereka sementara Xiao Yan diam-diam berpikir untuk dirinya sendiri. Xiao Yan sangat tidak terbiasa dengan hal-hal ini. Dia segera mengerutkan kening dan meminta Sun Er. Garis darah klan Gu dipisahkan menjadi 10 tingkatan yang berbeda. Kelas 1 adalah yang terendah, sementara kelas 10 adalah yang tertinggi. Biasanya berbicara, hanya mereka yang garis darahnya telah mencapai kelas 4 dan di atas memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam upacara dewasa. Tidak buruk bagi lingkuan untuk mencapai kelas 6. Sun Er tersenyum dan menjelaskan. Sementara untuk tato klan emas ini adalah evaluasi yang diberikan setelah meringkas semua berbagai kondisi. Jenis tato klan ini telah diwarisi oleh klan Gu sejak zaman kuno. Selama momen kritis, itu akan memungkinkan kekuatan garis darah di dalam tubuh anggota klan Gu untuk sementara melambung dan memungkinkan mereka untuk melarikan diri dari bahaya. Sementara Xiao Yan dan Sun Er sedang mengobrol, teriakan lain sekali lagi terdengar. Lin Xiu segera berdiri. Dia melesat dengan wajah gembira. Setelah itu, dia mengikuti langkah-langkah yang telah dilakukan lingkuan sebelumnya. Namun, hanya 6 bintang yang muncul di cakram bintang. Berikutnya, setelah lingkuan dan Lin Xiu, anggota generasi muda dari klan Gu, yang cukup kuat, terus muncul satu demi satu. Hati Xiao Yan berdebar ketika dia mendengar nama ini. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya melihat ke alun-alun. Dia melihat bahwa itu Gu Zhen berlutut dengan satu lutut di tanah. Banyak seruan segera terdengar di dalam stadion ketika mereka melihat pena ungu keemasan di tangan Elder. Setelah diskusi Dewan Elder, Gu Zhen memiliki kredit pertempuran yang luar biasa dan karakter yang tenang. Elder yang tampak tegas berteriak dengan suara yang dalam. Energi di telapak tangannya melonjak dan mengaktifkan pena ungu emas. Dia dengan cepat meninggalkan tato klan ungu emas di dahi Gu Zhen. Namun, warna ungu keemasan ini sedikit pucat, tapi itu tidak menghentikan banyak tatapan iri muncul. Berdasarkan nilai garis keturunan, Gu Zhen belum mencapai level tato klan ungu emas. Namun, reputasinya di dalam Black Submerged Army sangat hebat. Itu bisa menyusul dengan 4 jenderal besar. Mata Xiao Yan menyipit ketika dia merasakan lingkungan sekitarnya, yang telah menjadi hening dan dingin. Ekspresi Guyao dingin dan acuh tak acuh saat mata semua orang berkumpul pada dirinya. Langkahnya lembut dan lambat saat dia secara bertahap memasuki alun-alun. Setelah itu, dia membungkuk ketiga sesepuh. Namun, dia tidak berlutut dengan satu lutut di tanah seperti lingkuan, Gu Zhen, dan sisanya telah dilakukan sebelumnya. Stadion segera terangkat ketika semua orang melihat 8 bintang yang perlahan muncul. Bahkan beberapa sesepuh mengangguk kepala mereka dengan takjub. Jelas, tes ini telah memuaskan mereka. Dia benar-benar memiliki garis 8 kelas, dia memang layak menjadi salah satu dari 4 jenderal besar. Saat nona muda mengambil ujian saat itu, sepertinya dia hanya 8 bintang, kan? Tidak disangka bahwa itu Jenderal Guyao telah benar-benar mengejar ketinggalan muda. Namun, tes itu sudah lama sekali. Menggambar tato klan ungu emas ini sepertinya melelahkan douki seseorang. Oleh karena itu, beberapa keringat muncul di dahi Elder ini setelah baris terakhir digambar. Dia menghembuskan nafas panjang, menghentikan tangannya, dan meletakkan pena itu. Cahaya terang di ujung pena akhirnya mulai melemah perlahan. Setelah tangan Elder Gu Clan pergi, tato klan ungu emas hidup seperti muncul di dahi Guyao. Tato klan ini adalah sesuatu yang Guyao bergantung pada kekuatannya untuk mendapatkannya. Itu bukan sesuatu yang Gu Zhen, yang membutuhkan pengecualian untuk mendapatkan tato klan ungu emas, bisa dibandingkan dengan. Tato klan telah terbentuk. Guyao, tolong pergi. Berikutnya. Tetua itu tersenyum ketika tato klan dibuat.
Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berbicara. Tunggu. Kata-kata elder ini belum muncul ketika Guiyao yang tampak acuh tak acuh itu tiba-tiba berteriak. Suos! Kata-kata Guiyao baru saja terdengar ketika tatapan semua orang yang hadir mengeluarkan suara, Suos. Tatapan mereka semua berhenti pada sosok kurus. Mata cukup banyak orang mengandung ekspresi angkuh. Apakah dia murid dari orang yang ditinggalkan dari klan Yao aku? Sepertinya dia benar-benar tidak disukai. Namun, Guiyao telah bertindak sangat cepat. Awalnya, aku sedang berpikir untuk menyelamatkan bocah ini agar dia tahu bahwa itu apa yang disebut dengan pil gathering hanyalah permainan untuk anak-anak. Tidak ada artinya bahkan kehormatan sedikit pun. Ada beberapa tokoh yang bersandar malas di tempat yang tinggi di stadion. Di antara mereka, seorang pria dengan gambar kawah obat di dahinya sedang melihat sosok kurus di kejauhan saat dia tertawa. Tenang, selama dia mampu bertahan dari serangan Guiyao, kamu masih akan memiliki kesempatan. Keterampilan apa yang para alkemis ini dari luar miliki? Seorang wanita iblis yang berpakaian minim dengan sosok CN menggulung mulutnya dan berbicara. Dari simbol khusus di antara alisnya, dia juga anggota klan Yao. Haha, ini sepertinya cukup sulit. Hanya ada sedikit orang yang bisa tetap hidup di tangan Guiyao. Xiao Yan, yang telah menutup matanya di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, perlahan membuka mereka. Setelah itu, dia perlahan berdiri. The Little Fairy Doctor merajut alisnya. Dia bisa merasakan betapa menakutkan Guiyao. Meskipun dia yakin pada Xiao Yan, dia juga mengerti bahwa itu Guiyao ini jelas merupakan lawan yang kuat. Ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Xiao Yan tersenyum padanya. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat wajah dingin Sun Er di sampingnya, yang menggigit bibir bawahnya dengan bagian belakang giginya. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, bahkan jika dia tidak mengambil inisiatif untuk menggerakkan pertarungan ini, aku akan melangkah maju dan mengungkapkan kekuatan aku kepada klan Gu. Hanya dengan begitu aku akan bisa memblokir mulut beberapa orang. Sun Er mengangguk sedikit. Namun, matanya menjadi lebih dingin saat dia menatap Guiyao. Alis Xiao Yan berkedut. Dia menatap Guiyao dan perlahan menjawab, aku sadar. Namun, itu tidak berguna. Guiyao mengangguk. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sedingin es setelah kata-kata terakhir Guiyao terdengar. Rambut hitam dan putihnya tiba-tiba mulai menari. Tubuh Guiyao juga menghilang seperti hantu dalam sekejap. Wajah Xiao Yan benar-benar digantikan oleh kesendirian saat Guiyao menghilang. Lawannya kali ini bahkan lebih kuat daripada Tianzun ke-9 dari Aula Jiwa. Jika dia meremehkan lawannya bahkan sedikit, dia akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Hati Xiao Yan jelas menyadari bahwa itu tidak ada seorang pun di dalam klan Gu yang akan mendukung Sun Er dan dia jika dia dikalahkan oleh Guiyao hari ini. Oleh karena itu, dia tidak bisa kalah dalam pertarungan ini. Aku telah berjalan dari Kekaisaran Jia Ma. Sebuah mendengus teredam dipancarkan dari mulut Xiao Yan saat ia berdiri di alun-alun. Jari-jari kakinya menekan di tanah dan tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Guiyao dengan dingin tertawa. Tawa dingin Guiyao menjadi lebih intens setelah telapak tangannya terjawab. Segel di tangannya menari, membentuk banyak gambar setelahnya. Ekspresi Xiao Yan menjadi serius ketika ia menghadapi jejak palm energi yang bergegas ke segala arah. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Penguasa Xuan berat hitam gelap muncul dan muncul. Banyak jejak telapak tangan palm yang keras menghantam pertahanan penguasa yang berat itu tampaknya telah memicu rantai ledakan terus-menerus. Riak energi yang kuat menyebar seperti air banjir. Mereka mengguncang alun-alun sampai mulai bergetar. Xiao Yan menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya masih tetap serius. Penguasa yang berat di tangannya tiba-tiba diretas. 1000 pilar api besar tiba-tiba melesat dari ujung penguasa. Pecah! Tangan es misteriusnya tiba-tiba menyerang ke depan. Ini milikmu. Guiyao baru saja berteriak dingin setelah menghancurkan pilar api dengan pukulan ketika matanya tiba-tiba menjadi dingin. Meledak! Wajah Xiao Yan dingin sekali. Segel tangannya berubah dan tangisan yang tajam terdengar. Itu lotus api berwarna 3 membengkak dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dengan jelas oleh mata telanjang. Sesaat kemudian, badai api yang menakutkan menyapu langit.
Sebuah ledakan setinggi 1000 kaki langsung muncul di alun-alun di depan banyak mata ketika badai api menyapu. Bahkan penghalang Douki yang mengelilingi alun-alun itu terguncang sampai berfluktuasi. Apa skill Dou yang hebat? Anak kecil ini benar-benar licik.